Keputusannya untuk tidak segera menikah lagi setelah ditinggal mati istrinya adalah wujud nyata rasa sayang seorang bapak kepada kedua putri kecilnya. 本当班がいてはるさげ寂しくね Karena baginya, jodoh yang tepat akan datang di waktu yang tepat pula. Begitupun soal rezeki. Walaupun untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa, terkadang tak cukup hanya mengandalkan nyali yang besar. Ada kalanya harus siap bertaruh nyawa. 黄昏時までに四五千右衛門を討ち取れ。 Bersama saya Adrik di Turunan Mandala, inilah alur cerita filmnya. Pria bernama Iguchi Seibei adalah seorang samurai tingkat rendah yang bekerja di bagian administrasi gudang penyimpanan makanan kering untuk sebuah klan. Istrinya baru saja meninggal setelah sekian lama menderita sakit paru-paru. Kini dia tinggal bersama kedua anak perempuannya yang masih kecil dan ibu Seibei yang sudah lansia. Dengan gaji yang hanya 50 koku, itu pun berikut penghasilan tambahan dari jualan kandang jangkrik, tetap saja membuat dia hidup pas-pasan tidak punya tabungan. Bukan karena gaya hidup yang boros, namun sebagian penghasilannya harus dia potong untuk membayar utang biaya perawatan istrinya selama ini. Sungguh jauh dari istilah duren atau dupir. Bahkan dengan penampilannya yang dekil, teman-teman dia menjulukinya si remang-remang. Meskipun demikian, mereka turut merasa prihatin. Karena menurut mereka akan sulit bagi si remang untuk kembali mendapatkan istri dengan kondisi ekonomi sulit seperti itu. Apabila sepulang dari tempat kerja, teman-teman Seibei biasa mampir ke kedai untuk sekedar minum-minum, sedangkan si remang lebih memilih untuk segera pulang ke rumah. Sebagai single parent yang sangat menyayangi kedua putrinya, Seibei memiliki kesabaran luar biasa. Dengan kerjaan sampingannya membuat kandang jangkrik, otomatis dia tak kemana-mana, sehingga punya banyak waktu untuk bisa berkumpul bersama kedua putrinya. Apalagi mengingat bahwa si bungsu yang bernama Ito, sejak bayi sudah dijauhkan dari ibunya yang penyakitan. Tentunya dia hampir tidak memiliki kenangan dan tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari sosok seorang ibu. Sedangkan si cikal yang bernama Ayano kini mulai membuat ayahnya bangga. Ibarat pepatah, buah jatuh takkan jauh dari pohonnya. Karena gadis cilik itu selain berkeinginan untuk belajar menjahit, ternyata dia juga rajin membaca, mempelajari Konfusius adalah favoritnya. Walaupun Seibei berhasil menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik kepada kedua putrinya, serta mengajarkan pentingnya bersyukur, namun karena kesibukannya bekerja untuk menutupi hutang, apalagi ibunya sudah pikun, jadi semua pekerjaan rumah tangga ia yang kerjakan sendiri, membuat si remang hampir tak punya waktu untuk merawat diri sendiri. Sehingga kejadian memalukan pun ia alami keesokan harinya. Ketika gudang tiba-tiba kedatangan yang mulia pemimpin klan. Yang naas, beliau mendapati pakaian Seibei yang selain sobek juga berbau ikan asin. Walaupun dengan bijak beliau menegurnya, namun kepala penjaga gudang menganggap itu adalah aib yang mencoreng wajah semua pekerja di sana. Kabar memalukan itu sampai ke telinga pamannya yang kemudian datang berkunjung. Meskipun rada bawel, namun dia adalah paman yang baik. Sepertinya ia merasa prihatin dengan kehidupan keponakannya tersebut. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk menjodohkannya dengan seorang gadis agar setidaknya bisa meringankan pekerjaan Seibei. Tapi si remang menolaknya dengan alasan ingin fokus membesarkan kedua putrinya sendiri. Tanpa kehadiran sosok istri yang belum tentu bisa memahami keadaannya pun, ia sudah bahagia. Begitupun kedua putrinya yang tak merasa kesepian walaupun tak memiliki ibu. Namun sepertinya Tuhan punya rencana lain yang lebih baik bagi Seibei. Karena keesokan harinya, sewaktu jam istirahat, si remang ditemui sahabatnya, yakni seorang samurai bernama Michinojo Inuma. Dan dari pernyataan pria inilah diketahui bahwa Seibei ternyata punya skill di atas rata-rata, yang dia sembunyikan di balik penampilan dekil dan sikap rendah hatinya.
Pria itu menyayangkan kemampuan Sebe apabila harus terjebak di pekerjaannya yang sekarang. Maka dia berniat merekomendasikan sahabatnya untuk menjadi penjaga di istana kaisar yang setahu dia ada lowongan. Namun setelah kematian istrinya, Sebe seperti kehilangan semangat untuk bekerja dengan risiko tinggi, walaupun dengan gaji yang sepadan dengan risikonya. Bahkan apabila rumor tentang pertempuran di era restorasi Meiji tiba saatnya pun, dia akan lebih memilih untuk jadi petani agar bisa terus bersama dengan keluarganya. Dan saat itu pula Michinojo meminta maaf karena tidak bisa hadir di acara pemakaman istri Shiremang. Selain itu, dia juga curhat tentang masalah rumah tangga adik perempuannya yang bernama Tomoe, yang ternyata juga teman kecil Sebe. Diketahui bahwa mantan suami Tomoe yang bernama Toyotaro Kouda, seorang anak pejabat itu selain suka mabuk-mabukan juga ternyata ringan tangan, membuat Tomoe tak tahan lagi tinggal bersamanya, hingga akhirnya memutuskan untuk kabur dan kemudian menggugat cerai suaminya. Sebagai kakak yang sayang sama adiknya, Inuma tentu merasa menyesal telah menjodohkannya dengan laki-laki yang meskipun berasal dari keluarga kaya, namun ternyata tak menjamin kebahagiaan rumah tangga Tomoe. Sedikit pun Sebe tidak berharap atau menyangka akan bertemu kembali dengan sahabat kecilnya tersebut. Sepulang kerja, Sebe seperti biasa langsung pulang ke rumah. Namun tak disangka, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara lembut seorang wanita yang menyambutnya. Okaeri nasarimasen. Owasurete gansho ka. Iinuma no imoto no Tomoe de gansu. Dan ternyata Tomoe sudah sedari tadi berada di sana setelah sebelumnya dia kabur dari rumah untuk sembunyi dari kejaran mantan suaminya. Karena sejak kecil Tomoe sering main ke rumah itu, jadi dia tampak tak canggung lagi. Bahkan, suasana rumah itu kini menjadi lebih hidup sejak kedatangan Tomoe. Anak-anak Sebe, apalagi Ito yang haus kasih sayang dan perhatian dari sosok seorang ibu, terlihat begitu lengket kepada wanita itu. Dongeng-dongeng masa kecil dan nyanyian serta gelak tawa bersahutan di sela curi-curi pandang janda cantik itu ke arah si duda yang terlihat malu-malu kucing. Meskipun yang tersenyum manis itu adalah teman masa kecilnya, namun akan berdamage lain apabila mengingat status mereka yang sekarang. Sehingga wajar saja apabila Shiremang terlihat gugup seperti tak menyangka akan mendapatkan serangan dadakan kode keras yang bertubi-tubi. Hingga malam semakin larut, kemudian Sebe mengantar Tomoe pulang ke rumah kakaknya. Namun ternyata mantan suami Tomoe yakni Toyotaro Kouda sedang mengamuk di sana mencari Tomoe karena tak terima setelah digugat cerai. Dan saat itulah kesempatan Sebe menunjukkan effortnya. Shiremang berhasil menghentikan amukan Toyotaro yang kemudian duda pemabuk itu ditantang menyelesaikannya secara jantan untuk bertarung di pinggir sungai keesokan harinya. Singkat cerita, dengan disaksikan anak buah Toyotaro Kouda dan juga Inuma yang sudah menunggu di sana, kedua duda itu berhadapan dan karena membunuh adalah perbuatan yang dilarang oleh klan, maka sebagai punggawa yang taat aturan, Sebe lebih memilih untuk menggunakan pedang kayu, meskipun harus melawan katana yang dipakai Kouda. Namun disinilah skill tersembunyi Sebe ditunjukkan, karena tak perlu waktu lama. Walau bukan menggunakan katana, Shiremang bisa mengalahkan Kouda tanpa membunuhnya. Sebagai samurai yang rendah hati, Sebe meminta Imuna agar merahasiakan kejadian tersebut untuk mencegah masalah berkepanjangan. Dan Kouda dianggap akan bungkam karena menurutnya anjing yang kalah tidak akan menggonggong. Akan tetapi beberapa saat kemudian seorang pria yang akan diketahui bernama Zenemon Yoga atau kita panggil saja si Emon datang menjumpai Sebe di gudang. Sosok samurai yang terkenal dengan ilmu pedang tunggal ini
datang untuk mengajak duel si Remang setelah sebelumnya teman mabuknya yakni Kouda mendatangi rumahnya dengan kepala benjol sambil merengek-rengek meminta bantuan untuk membalaskan dendam. そのうち俺と手合わせしてみんか。 Mereka berbicara dengan gaya samurai sejati, walaupun karena alasan sudah lama tidak berlatih pedang, akhirnya Sebe memilih untuk menolak tantangan itu, dan si Emon pun tak memaksanya. Kabar tentang Sebe yang berhasil mengalahkan Toyotaro Kouda menggunakan pedang kayu mulai menyebar hingga teman-teman kerjanya pun kini seakan menyesal telah menjulukinya si Remang. Mereka tak menyangka di balik sikap rendah hati dan penampilan dekilnya, ternyata Sebe menyembunyikan kemampuan luar biasa. Namun kemenangan itu tidak berarti apa-apa bagi Sebe karena yang membuatnya seakan melayang adalah ketika membaca surat yang dititipkan Tomoe kepada putrinya. Janda cantik itu meminta maaf atas masalah yang melibatkannya, dan sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, ternyata Tomoe seharian tadi telah bersama anak-anak Sebe. Begitupun hari-hari berikutnya, kedatangan Tomoe selalu dinantikan, apalagi oleh Ito. Namun kebahagiaan gadis cilik itu hanya berlangsung beberapa hari, karena di hari berikutnya, Inuma menyampaikan kabar bahwa setelah beberapa lelaki ditolak lamarannya oleh Tomoe, maka sebagai kakak yang sayang sama adiknya, ia berharap Tomoe mendapatkan suami yang bisa membahagiakannya. Dan dia pikir sahabatnya lah, yakni Sebe, pria yang tepat untuk menjadi suami Tomoe. Bahkan janda cantik itu pun sepertinya tak keberatan dengan usulannya itu. Akan tetapi sangat disayangkan, Sebe sepertinya merasa tidak sepadan untuk Tomoe yang berasal dari keluarga berpenghasilan 400 koku. Pria itu khawatir dengan penghasilan 50 kokunya tak mampu membahagiakan Tomoe. Pengalaman pahit menikah dengan mendiang istrinya yang berasal dari keluarga berpenghasilan 150 koku saja membuat wanita itu berkeluh kesah sepanjang hidupnya, tak bisa menerima keadaan setelah turun kasta. Meskipun Inuma berjanji dia sendiri yang akan mempersiapkan resepsinya, dia juga berusaha meyakinkan Sebe bahwa adiknya adalah wanita mandiri yang tidak gila harta, dan diyakini bakal bisa menerima Sebe apa adanya. Namun si Remang sepertinya belum siap menikah lagi, tetap dengan pendiriannya untuk memilih hidup sendiri, karena baginya sesuatu yang diusahakan terlalu keras dan dipaksakan terkadang menuai hasil mengecewakan, bahkan bisa berbuah kegagalan. Maka sejak saat itu, Tomoe si janda cantik pun tak pernah lagi mendatangi rumah keluarga Iguchi. Beberapa hari kemudian, kepala penjaga gudang membawa kabar duka tentang Yang Mulia pemimpin klan telah meninggal dunia di usia muda. Diduga sebuah konspirasi yang kemudian beredarlah rumor adanya upaya penggulingan kekuasaan yang kemungkinan memicu perpecahan antar faksi di klan tersebut. Hingga pada malam harinya, kepala penjaga meminta Sebe mendampinginya menghadap petinggi klan, dan tanpa menaruh curiga apapun, si Remang dengan senang hati menemaninya. Salah satu petinggi klan yang bernama Hori menjelaskan bahwa keadaan klan sebenarnya sedang tidak baik-baik saja setelah salah satu faksi dianggap bertanggung jawab atas kematian pemimpin klan dan hampir semua orang yang terlibat telah menjalankan hukuman. Namun ada satu orang yang membangkang menolak perintah ritual bundir, yakni samurai bernama Zenemon Yoga yang kini mengurung diri di rumahnya. Dia menantang siapapun boleh datang untuk membunuhnya kalau bisa. Masalahnya, dengan kemampuan ilmu pedang tunggal yang dimilikinya, tak ada satupun yang berani membunuhnya. Apalagi setelah salah satu samurai ternama yakni Genba Hattori tewas setelah gagal membunuh si Emon. Setelah mengadakan perundingan, maka nama Iguchi Sebe lah satu-satunya samurai yang dianggap sepadan untuk jadi lawan si pembangkang itu. Disinilah terungkap bahwa Sebe yang tetap merendah itu
ternyata dulunya adalah seorang pelatih di salah satu dojo ternama, dengan keahliannya menggunakan pedang pendek. Skill yang dimiliki Sebei itu diprediksi cocok untuk melawan si Emon yang bersembunyi di dalam rumah. Dan perintah resmi itu harus dilaksanakan keesokan harinya. Tentunya dengan imbalan bonus besar yang dijanjikan pihak klan. 明日黄昏時までに四千右衛門を討ち取れ。 Sepertinya Sebei mencemaskan masa depan kedua putrinya. Meskipun dia merasa sedikit lega karena kepala penjaga berjanji akan merawat anak-anak Sebei apabila hal buruk menimpanya. Karena sudah dipastikan tugas berisiko tinggi itu taruhannya adalah nyawa. Dengan kesempatan bisa mendapatkan bonus besar, tampaknya Shirmang kini menyesali keputusannya menolak rencana Inuma. Dengan bonus besar itu dinilai akan lebih dari cukup untuk melunasi hutang dan sebagai bekal hidup baru bersama Tomoe. Maka keesokan harinya, janda cantik itu diminta Sebei untuk datang ke rumah. Walaupun pada awalnya ia hanya minta tolong bantuin dandan resmi seakan mau pergi ke kondangan saja, namun ujung-ujungnya si Remang membahas tentang Inuma yang pernah berencana menjodohkannya dengan Tomoe. Tanpa bertanya terlebih dahulu, yakin bahwa janda cantik itu takkan menolaknya, Sebei kemudian to the point mengaku menyesali keputusannya. Dan kini ia berubah pikiran, berencana untuk melamar janda cantik itu sepulang dari melaksanakan tugasnya. Namun tak disangka, setelah penolakan oleh Sebei saat itu, pantas saja Tomoe tak pernah lagi datang ke sana. Selain dia tahu diri, ternyata Tomoe juga telah menerima lamaran dari pria lain. Jawaban dari si janda yang semula Sebei harap akan menjadi penyemangat, kini berubah menjadi pil pahit yang harus ia telan dengan rasa malu bercampur penyesalan. Namun sebelum janur kuning melengkung, sepertinya masih ada kesempatan bagi Sebei, apalagi melihat gelagat si janda yang kini tampak gelisah. Apapun yang terjadi, walaupun dengan kehampaan hati, Sebei berangkat menunaikan tugasnya, mendatangi rumah Genemon Yoga yang benar saja Genba Hattori membujur di halaman rumah itu. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Meskipun sesaat setelah Sebei memasuki rumah tersebut, para punggawa lain dibuat heran karena tak sedikit pun terdengar kegaduhan pertarungan dari dalam sana. Ketika kedatangan Genba Hattori disambut tebasan katana, namun entah strategi macam apa yang disiapkan si Emon saat menghadapi Sebei. Samurai yang terkenal berdarah dingin itu seketika berperilaku selayaknya tuan rumah menyambut tamunya. Walaupun dia tahu kedatangan Sebei untuk membunuhnya demi sebuah hadiah besar, namun si Emon malah menawarkan arak untuk diminum bersama. Bahkan, ia mengajaknya curhat tentang pengalaman hidup yang ternyata disitulah diketahui bahwa mereka memiliki nasib yang sama sebagai seorang duda. Bedanya, si Emon selain ditinggal mati sang istri, dia juga harus kehilangan putri sematawayangnya. Sebei yang mulai terpengaruh dibuat terenyuh seakan bisa merasakan apa yang dialami si Emon. Sungguh di luar prediksi, serangan psikologis si Emon berhasil membuat Sebei lengah, lupa akan misinya, bahkan membatalkan niatnya untuk membunuh targetnya. Akan lebih baik baginya melepaskan si Emon yang berniat melarikan diri dan menjalani hidup bebas sebagai petani. Namun sikap aki-aki depresi itu seketika berubah tatkala Sebei memperlihatkan pedang kayu miliknya yang membuat dia tiba-tiba tersinggung, merasa diremehkan apabila Sebei menggunakan pedang itu untuk membunuhnya. Dan tiba-tiba si Emon bersiap dengan pedangnya, menyerang Sebei yang masih berusaha menghindar tak mau melawannya. Hingga beberapa kali tebasan pedang si Emon berhasil mengenai tubuh Sebei, dan barulah pria itu mencabut pedangnya. Yang kemudian, pertarungan sengit sesungguhnya pun terjadi. Sampai ketika si Remang terpojok, namun tak salah para petinggi klan memilih Sebei untuk misi itu karena sesaat kemudian keahlian menggunakan pedang pendek menjadikan keunggulannya bertarung di tempat sempit.
Setelah memastikan Zenemon Yoga sekarat dengan estetik, Sebe pun melenggang pulang membawa kemenangan. Walaupun dengan luka di sekujur tubuhnya, namun rasa sakitnya seakan hilang seketika. Karena ketika Sebe sampai di rumah, dia disambut Tomoe cantik yang ternyata masih menunggunya. Diketahui Tomoe telah membatalkan pertunangannya dan memilih untuk diperistri Sebe menjadi ibu Kayano dan Ito. Walaupun kebahagiaan mereka tidak sampai 3 tahun, karena sepertinya selain mendapatkan hadiah besar, diduga Sebe juga naik jabatan, hingga ia direkrut shogun dan akhirnya gugur di medan tempur. Sedangkan Ito dan Kayano ikut ibu tirinya yakni Tomoe, sampai akhir hayatnya tidur di bawah batu nisan di samping Sebe suaminya. Di masa tuanya, kini Ito memahami kalau dulu banyak orang yang menganggap ayahnya pria miskin yang tak beruntung. Namun baginya, Sebe adalah pria yang tak haus jabatan. Dan yang paling penting, dia adalah sosok seorang ayah yang sangat mencintai kedua anaknya. Dan Tomoe yang cantik mencintainya. Tamat. Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil turunan Mandala pamit, permios.